Kenapa penting? Coba bayangin kalau udah sepuh mau bangun dari jongkok apa duduk lesehan di lantai. Coba kalau yang udah punya oma-oma, opa-opa kalau disuruh duduk lesehan di lantai pasti nggak mau. Kenapa? Bangunnya susah. Karena tidak kuat mengangkat dirinya sendiri. Kalau bocah mah jatuh gedebuk gitu kan langsung bangun berapa detik udah lari lagi gitu. Tapi kalau oma-oma untuk opa-opa gitu untuk bangun dari duduk di lantai sampai berdiri itu butuh effort yang besar karena massa ototnya menurun. Tapi emangnya bukan semakin kita tua massa ototnya emang semakin menyusut, Dok? Normal. Sejak mulai 30-an sampai 40-an massa otot itu akan secara normal itu turun 8% per 10 tahun. Tapi pertanyaannya, apa benar semua orang tuh udah tahu ya cara yang tepat untuk mencapainya, untuk punya otot yang bagus? Kadang kan kita terlalu fokus sama olahraga atau suplemen juga ya kan, padahal ada hal-hal kecil yang ternyata justru lebih penting ya, Dok ya, untuk bisa mendukung pertumbuhan otot ini. Sebenarnya apa sih yang bisa mendukung pertumbuhan otot ini? Tapi sebenarnya sebelum lebih jauh, apa definisi pertumbuhan otot yang sehat dari sudut pandang medis, Dok? Apakah otot yang ototnya dulu. Oh, otot dulu ya. Oke. Kenapa kita harus punya otot yang kuat dan besar? Otot kuat dan besar supaya bisa ngangkat galon. Ya kan? Salah satunya. Supaya nggak minta tolong terus, supaya nggak beli pompa terus, kan capek kalau pompa terus. Kan ada yang otomatis sekarang. Oh iya. Dicas gitu. Iya benar. Mak-mak banget. Zaman sekarang mah nggak usah pompa-pompa, tinggal pencet set. Iya benar kan. Kalau nggak nyuruh, Mas. Tapi enggak, sebelum ke definisi otot, saya mau nanya dulu, Dok. Otot yang tadi belum selesai, selain angkat. Oh iya, fungsinya ya otot ini ya. Fungsinya supaya bisa kuat angkat barang, nggak usah nyuruh orang buat ngangkat barang. Supaya bisa tunggu dulu, supaya bisa sehat udah pasti. Supaya bisa apa lagi? Kalau pasalnya di otak saya kalau otot itu pasti kuat aja gitu. Terus ujung-ujungnya dengan ngangkat gitu ya. Padahal nih sebenarnya punya otot yang massa otot yang besar dan tone otot yang bagus ya, nggak berarti harus berotot kayak Adera yang enggak gitu. Tapi punya massa otot yang bagus dengan tone otot yang bagus itu berguna untuk mengubah penampilan seseorang secara fisik dan emosional. Jadi kalau badannya oke secara fisik gitu kan, tampaknya kalau cewek tambah cakep gitu, tambah cantik, kalau cowok tambah ganteng. Gak ngaruh nih gitu mau kan? Pendek mau ya, kalau bentuknya enak dilihat kan enak gitu. Itu secara tampilan fisik, visual. Look. Terus secara emosional kan membentuk rasa percaya diri. Oh iya benar ya. Kalau pahat dengan sempurna gitu kayaknya kan pede. Jadi pede nih gitu mau kemana-mana. Salah satu faktor untuk mendukung rasa percaya diri. Mau ngajak kenalan cewek pede nih. Iya. Pede ini kan. Ini kayaknya besok nih daftar nih. Kan di daftar kantor member. kita kan kerja sama tuh sama. Iya. Emang iya serius? Member gym? Ada member gym, iya kan ya. Oh iya, kok saya nggak tahu sih. Apa gitu? Dokter nggak kasih tahu. Buka di MyKG deh. Oh ya udah nanti buka ya di masih nggak ada kerja sama, bukan di sini tapi nanti suatu hari. Ya ini sahabat Sonora yang dengerin ya, saya bukan orang KG ini ya. Gitu kan. Itu tadi satu untuk visual, terus meningkat percaya diri. Terus yang kedua untuk membentuk kekuatan, sehingga yang tadi Mas Sony bilang mengangkat barang kuat, mendorong kuat gitu ya. Nggak cuma ngangkat barang dan mendorong aja, tapi juga ngangkat dirimu sendiri. Ngangkat dirimu sendiri. Kenapa penting? Coba bayangin kalau udah sepuh mau bangun dari jongkok apa duduk lesehan di lantai. Coba kalau yang udah punya oma-oma, opa-opa kalau disuruh duduk lesehan di lantai pasti nggak mau. Kenapa? Bangunnya susah.
karena tidak kuat mengangkat dirinya sendiri. Kalau bocah mah jatuh gedebuk gitu kan langsung bangun berapa detik udah lari lagi gitu. Tapi kalau oma-oma untuk opa-opa gitu untuk bangun dari duduk di lantai sampai berdiri itu butuh effort yang besar karena massa ototnya menurun. Tapi emangnya bukan semakin kita tua massa ototnya emang semakin menyusut, Dok? Normal. Sejak mulai 30-an sampai 40-an massa otot itu akan secara normal itu turun 8% per 10 tahun. Tapi kok tahu sih ada tapi? Iyalah. Mas Sony udah hafal dengan Dokter Santi. Chemistry kita udah terbangun nih, udah berapa tahun kita nih. Penurunan itu bisa dicegah atau diperlambat. Oh, oke. Jadi nggak sampai membuat orang tersebut tidak berdaya. Oke, layaknya air laut Jakarta yang terus meninggi, kita bisa memperlambatnya gitu ya. Itu dengan susah ya. Itu PR-nya besar gitu, effortnya tuh lebih besar banget gitu daripada sekedar membesarkan ototmu gitu ya. Biarkan Dokter Santi berkomentar soal otot aja ya. Kalau otot bisa diperlambat dengan cara apa? Penyusutannya? Macam-macam, ini belum selesai fungsinya otot. Aduh, saya pengen lanjut, saya pengen ini lagi, loncat lagi padahal. Banyak kan fungsinya kan. Dipikirnya cuma segitu. Dari tadi belum selesai nih soal fungsi nih. Belum. Ya makanya otot itu benar-benar berguna. Ya udah kita jadi 2 jam deh, gimana hal cornernya? Mbak Vivi tolong dijawab. Jadi fungsinya ada lagi nih selain itu kan bisa tadi kan mengangkat dirimu sendiri, membuat kita jadi mandiri gitu ya. Terus membuat kita nggak cepet jatuh. Gak cepet jatuh. Iya, kadang kan kita misalnya pakai celana gitu ya, terutama kalau udah berumur gitu ya. Kalau pakai celana satu masih aman tuh. Begitu narik kakinya masuk ke celana panjang yang satunya lagi, sering kesengkat jatuh. Saya nggak relate lagi. Karena belum keseimbang. Mungkin kalau ngelihat anak kecil yang baru belajar pakai celana itu kan suka pluk jatuh gitu kan ya. Nah, ketika dia berumur juga suka jatuh, tapi lebih karena keseimbangannya yang kurang terjaga karena massa ototnya kurang baik karena kurang dilatih. Kok Dokter Santi tahu, emang udah pernah ngerasain? Pasien aku udah berapa yang jatuh karena itu. Dikirain relate karena udah pernah ngerasain. Ini juga nggak sih jatuh di kamar mandi? Iya, itu termasuk. Itu juga salah satu ya. Jadi kurangnya massa otot terutama pada orang-orang yang sudah berumur itu akan meningkatkan kemungkinan jatuh, akan meningkatkan kemungkinan patah atau retak tulang, akan meningkatkan kemungkinan dia menjadi tidak mandiri. Jadi kalau jalan harus dituntun, kalau bangun dari bangku harus ditarik, kalau mau tidur harus dibantu untuk duduk gitu. Nah, ketidakmandirian itu sebenarnya bisa dicegah ketika kita menginvestasikan otot sejak awal. Karena ingat, penurunan massa otot dimulai sejak 30-an. Kalau saya sering melihat itu manula, jalannya udah susah, harus pakai tongkat. Kadang kalau kamar mandi harus dipasang apa tuh yang pegangan. Itu ada pengaruhnya dari massa otot yang berkurang drastis. Sebagian ya. Tidak semata-mata cuma otot doang gitu. Bisa karena tulangnya, bisa karena sendinya, bisa karena mungkin jantungnya udah lemah, pembuluh darahnya udah buruk gitu. Jadi itu banyak faktor yang bisa berpengaruh, tapi massa otot merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya. Jadi itu ya udah tuh. Tadi apa? Ada lagi fungsinya? Ada. Gila. Ada, mencegah penyakit. Mencegah penyakit. Penyakit apa aja? Osteoporosis itu termasuk. Sebenarnya nggak secara langsung, tapi ada kaitannya karena makanannya tuh hampir sama gitu. Nah, terus yang benar-benar berkaitan langsung diabetes.